Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Maria Magdalena BB SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11, akan menyampaikan ilustrasi diri sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat menginternalisasikan gagasan Ki Hajar Dewantara. Sebagai orang Indonesia, pasti kita kenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Kita sebut sebagai Bapak Pendidikan. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan sangat maju dan relevan hingga saat ini. Apa saja pemikiran-pemikiran beliau terkait pendidikan dan bagaimana penerapannya di dalam kelas? Mari saksikan bersama pemaparan ilustrasi terkait filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Perubahan tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah dan menjawab tuntutan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 kerangka perubahan, yaitu kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan apa yang berubah. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat perubahan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana anak-anak itu berada yang membentuk sebuah kebudayaan atau kebiasaan, lalu kodrat zaman terkait dengan situasi kondisi dari waktu ke waktu tak sama, sehingga cara yang digunakan untuk menghadapinya pasti berbeda. Sebagai seorang pendidik harus bisa memaknai dan memfasilitasi anak didik dalam belajar dengan memperhatikan lingkungannya. Bangun pengalaman belajar dengan lingkungan sekitarnya, tentu ini akan membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual sehingga relevan dengan kehidupannya. Dalam melakukan perubahan, ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, kontinuitas, yang kedua, konvergensi, dan yang ketiga, konsentris. Kontinuitas, menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus berakar pada identitas dan esensi budaya masyarakat dalam melakukan perubahan sehingga walaupun terus dirubah, namun kebudayaan akan terus berlanjut dan terjaga dengan baik. Konvergensi artinya perubahan yang kita lakukan harus menuju satu titik yang memperkuat nilai kemanusiaan karena pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang terakhir, konsentris. Walaupun menuju nilai yang sama, kita tetap harus menghargai keberagaman yang ada. Dalam perjalanannya, kita tidak bisa mencampur adukan keberagaman menjadi satu, karena pendidikan harus menghargai keberagaman dan membiarkan setiap orang pada kodratnya. Kemudian kerangka yang ketiga adalah apa yang berubah. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah adalah budi pekerti, yaitu cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Cipta itu adalah pikiran, rasa itu perasaan, karsa adalah kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Sehingga seorang pendidik harus mampu menuntun anak-anak untuk melakukan olah cipta, yaitu menajamkan pikirannya, olah rasa, menghaluskan perasaannya, olah karsa, memperkuat kemauannya, dan olahraga, menyehatkan jasmaninya. Jika pendidikan ini bisa dilakukan secara keseluruhan, maka menurut Ki Hajar Dewantara akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa perubahan seseorang pada kebaikan. Kemudian selain perubahan inti filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat dengan melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Refleksi diri sebagai pembelajar, saya adalah guru yang memiliki visi menjadi manusia yang memberi manfaat sebanyak-banyaknya, serta guru yang selalu memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembang anak, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi. Selanjutnya, saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar mandiri yang senang belajar, menyukai tantangan, dan terbuka terhadap perkembangan iptek dengan tetap menyaring nilai-nilai kemanusiaan dan konteks kebudayaan yang ada di Indonesia. Semoga ke depan kita sebagai pendidik dapat menerapkan filosofi-filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, semangat untuk seluruh pendidik di Indonesia
untuk menuntun anak dalam memaksimalkan kodratnya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.